Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Ya, bertemu lagi dengan saya Ustadz Latif yang sangat ceria sekali. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan di tengah pandemi seperti ini anak tidak boleh ya belajarnya berkurang, tetap semangat baik belajar dan juga beribadah seperti itu. Baik, anak-anak semuanya, ya, di kesempatan hari ini di kelas 8 ini ya materi bab 2 terkait dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, apa yang kita bahas nanti? Kita mulai. Check it out. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji terkait dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa saja? Yang pertama, yakni makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian yang kedua, yakni penetapan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang ketiga, tujuan dari UUD tahun 1945, dan yang keempat adalah fungsi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik anak-anak, akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama terkait dengan makna dan kedudukan UUD tahun 1945, yakni yang pertama adalah merupakan konstitusi negara kita, yakni negara Indonesia seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadi hukum tertinggi dan pedoman bagi peraturan di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tuh, maksud dan tujuannya seperti itu, kedudukan seperti itu. Nah, kemudian kapan ditetapkannya? Yakni tanggal 18 Agustus tahun 1945 secara resmi ya. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 ya, dijadikan sebagai ya, undang-undang atau peraturan yang ada di negara kita. Selanjutnya anak-anak, terkait dengan tujuan dari UUD 1945. Apa itu? Yakni terciptanya kesepakatan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kesewenang-wenangan para pejabat negara. Jadi anak-anak semuanya perlu diperhatikan bahwasanya dengan adanya Undang-Undang Dasar ini ya, kita tidak boleh semena-mena. Misalkan besok kita menjadi sebuah penguasa negara, maka tidak boleh semena-mena membuat peraturan yang merugikan rakyat kita seperti itu. Nah, ini merupakan aturan yang luar biasa yang sudah menjadi kesepakatan para tokoh-tokoh pendiri negara kita tercinta ini. Selanjutnya anak-anak, yakni fungsi dari UUD tahun 1945. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah. Yang kedua, pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Kemudian yang keempat, sebagai pelindung hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir adalah sebagai sarana pengendali masyarakat. Baik anakku yang soleh-solehah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Apa saja tadi? Ya, makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian penetapannya, tujuan serta fungsi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti itu. Oke, nah semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah ilmu semuanya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat belajar. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Nah, persiapan untuk PTS anak semuanya materi kelas 8, silahkan dipelajari materi dari bab 1. Oke, semuanya nanti soal-soal terkait dengan PTS yang pertama ini akan bersumber semua dari bab 1 seperti itu. Baik anakku yang soleh-solehah, itu tadi apa yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan sesuatu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.